Saudara sekalian, di penghujung zaman, dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran terbesar antara kebenaran dan kebatilan. Saat itulah Imam Mahdi akan muncul dan fitnah Dajjal akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa, mari kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman, di akhir zaman nanti akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mengguncang seluruh dunia. Pertemuan antara dua tokoh yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, yaitu Imam Mahdi dan Dajjal. Imam Mahdi adalah pemimpin akhir zaman, seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasan bin Ali. Beliau akan muncul ketika dunia penuh dengan kezaliman untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran di muka bumi. Sementara itu, Dajjal adalah fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Dengan segala tipu daya dan kekuatan yang Allah izinkan, ia akan menipu banyak orang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namun, tahukah Anda, Imam Mahdi tidak sendirian dalam menghadapi Dajjal. Setelah kemunculan Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membantu beliau dan kaum muslimin. Bersama-sama, mereka akan menghadapi Dajjal dalam sebuah pertempuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan pada akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal, menegakkan kembali agama Allah, serta membersihkan dunia dari fitnah terbesar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam selain fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin melawan berbagai pasukan, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, fitnah-fitnah dunia, dan akhirnya menghadapi Dajjal. Umat Islam akan berjuang dengan iman, meski jumlah mereka tidak sebanyak musuh-musuhnya. Dan pada puncaknya, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit. Beliau akan bergabung bersama Imam Mahdi. Dan inilah awal dari pertempuran terbesar yang mengguncang seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir tiba saatnya Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta melimpah hingga tak seorang pun yang mau menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bukti bahwa Nabi Isa benar-benar akan turun untuk menegakkan keadilan bersama dengan Imam Mahdi. Benturan iman melawan fitnah. Pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa menghadapi pasukan Dajjal, pertempuran dahsyat yang menentukan nasib umat manusia. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal.
mengakhiri tipu dayanya dan menegakkan kembali kebenaran di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Dajjal melihat Isa bin Maryam, ia pun meleleh seperti garam yang larut dalam air. Lalu Nabi Isa membunuhnya dengan tombaknya. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu, dunia akan dipenuhi kedamaian, Islam akan jaya, dan bumi dipenuhi keberkahan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi fitnah, hanya keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Namun, saudara sekalian, fitnah Dajjal bukan sekedar cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai tasyahud dalam sholat, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah kubur dan mati, serta dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita untuk berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Inilah doa yang sebaiknya kita baca setiap selesai tasyahud, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah yang paling berbahaya. Saudaraku sekalian, diyakini Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus untuk membantu Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunlah Isa bin Maryam di sisi Menara Putih sebelah timur Damaskus, memakai 2 pakaian yang dicelup dengan safaron, sambil meletakkan kedua tangannya di sayap 2 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjaga kita, meneguhkan iman kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selamat dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga bahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.